Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvito Bakti Nugroho dengan NIM 2211102441113. Saya dari kelompok 17. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis studi kasus mengenai algoritma hashing lemah dan kebocoran kunci privat. Saya Siti Maisarah dengan NIM 2211102441229 dari kelompok 17 akan menjelaskan studi kasus 1, algoritma hashing lemah. Konsep dasar, fungsi hash dan 3 properti utama. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah data input berukuran berapapun menjadi output string berukuran tetap, message dates, yang berfungsi sebagai sidik jari unik. Fungsi hash memiliki 3 properti utama, yaitu 1. Pre-image resistance, yaitu sulit ditebak balik. 2. Second pre-image resistance, yaitu sulit mencari input lain dengan hash sama. 3. Collision resistance, yaitu sulit menemukan 2 input berbeda dengan hash sama. Penjelasannya, 1. Pre-image resistant atau sulit ditebak balik adalah properti ini mensyaratkan bahwa secara komputasi sangat sulit menemukan input asli atau pesan hanya dengan mengetahui nilai hash yang dihasilkan. Ini penting karena tanpanya password atau data sensitif dapat ditebak dari hash yang tersimpan. Kedua, second pre-image resistance, yaitu sulit mencari input lain. Properti ini berarti sulit menemukan input berbeda dalam kurung M yang menghasilkan nilai hash yang sama dengan input tertentu dalam kurung M. Kualitas ini krusial untuk menjaga keaslian dokumen karena jika hilang, penyerang dapat menukar dokumen sah dengan dokumen berbahaya yang memiliki hash identik tanpa terdeteksi. Ketiga, collision resistance, yaitu sulit mencari 2 input sama. Properti ini mensyaratkan bahwa sangat sulit menemukan 2 input berbeda dalam kurung ini yang menghasilkan nilai hash yang sama. Jika properti ini lemah seperti pada MD5 atau MD5, tanda tangan digital dan transaksi blockchain dapat dipalsukan dan tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, kelemahan MD5 atau MD5. Message Digest Algorithm 5 atau 5. MD5 dianggap broken karena collision resistance-nya telah dilanggar secara praktis. Pertama, kelemahan yaitu bukti matematis bahwa algoritma lebih cepat diserang daripada brute force muncul sekitar tahun 2004 sampai 2005. Kedua, serangan praktis, serangan yang dapat dieksekusi dengan waktu dan biaya yang wajar. Xiaoyun Wang DKK menunjukkan bahwa collision MD5 dapat dibuat dalam hitungan menit. Intinya adalah MD5 gagal karena collision dapat dibuat secara sengaja dan relatif mudah sehingga tidak layak lagi untuk sistem keamanan modern. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dampak dan skenario serangan pada studi kasus 1, yaitu algoritma hashing lemah. Simulasi dampak dan skenario serangan. Serangan collision message digest 5 mengeksploitasi kelemahan yang memungkinkan penyerang secara sengaja menciptakan buah file yang berbeda dengan nilai hash message digest 5 yang identik, yang meruntuhkan kepercayaan terhadap integritas dan keaslian data. Yang pertama, ada pelanggaran integritas file, yaitu menyamarkan malware. Mekanisme eksploitasi atau skenarionya yaitu penyerang akan membuat sebuah file sah, yaitu anggap saja file A, dan file yang jahat, yaitu file B,
Nah, kemudian penyerang memanipulasi keduanya hingga message digits 5A atau yang sah sama dengan message digits 5 yang B atau yang file jahat. Lalu penyerang itu mendistribusikan file B yaitu file jahat yang di dalamnya ada malware sambil mengklaim hashnya adalah hash file A yang sah. Oleh karena itu, dampaknya pengguna yang memverifikasi integritas file B menggunakan message digits 5 akan keliru dan menganggapnya aman karena hashnya itu cocok. Dengan cara ini, malware berhasil lolos pemeriksaan integritas dan menyebar melalui saluran yang tampak resmi. Yang kedua, ada pemalsuan tanda tangan digital. Skenario ini memungkinkan penyerang memperoleh sertifikat atau dokumen palsu yang divalidasi oleh otoritas terpercaya. Mekanisme eksploitasi atau skenarionya yaitu penyerang akan menyiapkan dokumen satu, yaitu dokumen baik atau dokumen sah, dan dokumen 2, yaitu dokumen yang tidak sah atau yang jahat. Nah, lalu penyerang itu akan memaksanya agar memiliki hash message digits 5 yang sama dengan message digits 5 yang baik sama dengan message digits 5 yang jahat. Lalu, penyerang itu mengajukan dokumen yang satu yang baik ke otoritas sertifikasi atau CA. Nah, lalu dia mendapatkan tanda tangan resmi atas message digits 5 yang baik, yaitu dokumen 1. Nah, dampaknya yaitu tanda tangan sah pada dokumen 1 otomatis berlaku untuk dokumen 2 yang jahat karena hashnya identik. Nah, hal ini memungkinkan penyerang menyajikan sertifikat SSL palsu atau kode signing berbahaya kepada pengguna yang akan dianggap valid oleh browser yang memeriksa tanda tangan menggunakan kunci publik CA. Studi kasus dunia nyata malware frame. Insiden kriptografis bersejarah eksploitasi MD5 di dunia nyata. Kronologi Flame adalah malware spionase siber canggih yang ditemukan pada tahun 2012 menargetkan entitas di Timur Tengah. Mekanisme serangan: penyerang menggunakan serangan polisian MD5 untuk membuat sertifikat penandatanganan dengan kode palsu yang tampak seolah-olah dikeluarkan oleh Microsoft. Penyebaran mesin yang terinfeksi menggunakan sertifikat palsu ini dalam serangan man in the middle atau MITM untuk mencegah permintaan update dari komputer lain di jaringan, menipu mereka agar menginstal Flame sebagai software resmi. Dampak krusial: 1. Kerusakan reputasi. Pukulan telak bagi Microsoft mengungkap kelalaian audit dan manajemen sertifikat yang masih menggunakan algoritma MD5 yang sudah usang. Kedua, keamanan nasional. Flame adalah alat spionase tingkat negara atau state sponsored yang mampu merekam audio, tangkapan layar, mencatat ketikan, dan mengekstraksi data sensitif. Yang ketiga, pelajaran. Kasus ini menunjukkan hutang teknis kriptografis, satu komponen warisan yang diabaikan CA yang masih menggunakan MD5, menjadi titik kegagalan tunggal bagi seluruh arsitektur keamanan. Rekomendasi dan praktik terbaik. Rekomendasi algoritma hash modern itu ada dua, yaitu SHA-2 dengan SHA-3. SHA-2 adalah keluarga algoritma yang mencakup varian utama seperti SHA-256 dan SHA-512. Algoritma ini jauh lebih aman karena menghasilkan
hash diges yang lebih panjang 256 atau 512 bit yang membuat mereka secara eksponensial lebih tahan terhadap serangan brute force dan collision. Hingga saat ini belum ditemukan serangan praktis yang dapat menembus keamanan SH2, SH256, khususnya merupakan standar yang teruji luas dalam industri termasuk untuk proses proof of work pada blockchain Bitcoin. Yang kedua, SH3 berasal dari algoritma Keccak, menawarkan alternatif keamanan yang lebih lanjut. Algoritma ini didesain dengan struktur internal yang berbeda dari SH2, menggunakan sponge construction. SH3 memberikan ketahanan lebih kuat terhadap analisis kripto tingkat lanjut dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan SH2, melainkan sebagai alternatif standar baru. SH3 direkomendasikan untuk aplikasi baru yang memerlukan standar keamanan mutakhir dan ketahanan jangka panjang. Selanjutnya adalah studi kasus 2, kebocoran kunci private. Konsep dasar kriptografi, asimetris, dan hubungan kunci public atau private. Kriptografi asimetris (public key cryptograph) adalah sistem kriptografi yang mengandalkan sepasang kunci matematika yang saling terkait, kunci public dan kunci private. Fungsi utama kunci asimetris yaitu kunci public (public key) dapat dibagikan secara bebas. Kunci ini berfungsi untuk enskripsi pesan atau verifikasi tanda tangan digital. Kedua, kunci private atau private key harus dijaga kerahasiaannya. Kunci ini digunakan untuk deskripsi pesan atau membuat tanda tangan digital. Inti dari kedua hubungan tersebut adalah kunci public dan kunci private adalah pasangan kunci yang tidak terpisahkan. Yang satu mengunci yang lain, yang satu mengunci dan yang lain membuka. Informasi yang diproses menggunakan kunci public hanya bisa dipulihkan oleh kunci private pasangannya dan sebaliknya. Jika salah satu kunci bocor, pasangan tersebut kehilangan seluruh fungsi keamanannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus 2 yaitu kebocoran kunci privat, yaitu bagian risiko fundamental kebocoran kunci privat. Kebocoran kunci privat adalah kegagalan keamanan kritis yang menghilangkan kedua pilar keamanan kriptografi asimetris, yaitu kerahasiaan atau confidentiality dan keaslian atau integritas autentikasi atau integrity. Yang pertama, impersonasi dan pemalsuan forgery. Resiko ini secara langsung melanggar keaslian dan memungkinkan penyerang mengambil alih identitas digital korban. Yaitu yang pertama, mekanisme eksploitasi atau skenario penyerangannya. Kunci privat adalah satu-satunya alat untuk membuat tanda tangan digital. Begitu kunci ini bocor, maka penyerang akan dapat menggunakannya untuk menandatangani pesan atau transaksi apapun, seperti perintah transfer dana palsu sebesar $1 juta atau yang lainnya. Nah, dampaknya, tanda tangan yang dibuat dengan kunci yang bocor tersebut akan dianggap sah oleh sistem yang divalidasi. Nah, hal ini memungkinkan penyerang menyebarkan disinformasi atau rilis pers palsu, meyakinkan penerima bahwa dokumen tersebut berasal dari pemilik kunci yang sah. Yang kedua ada deskripsi data atau decryption. Risiko ini sangat menghancurkan kerahasiaan data yang terenskripsi. Mekanisme eksploitasinya atau skenarionya, kunci privat berfungsi sebagai kunci rahasia untuk membuka gembok yang dibuat oleh kunci publik pasangannya. Nah, ketika kunci ini bocor, penyerang dapat membuka dan mengakses sepenuhnya semua data yang dienkripsi menggunakan kunci publik korban. Dampak pada masa depan, komunikasi terenskripsi masa depan dapat diakses oleh penyerang dan menyebabkan penyadapan permanen kapanpun. Nah, dampak pada masa lalu atau retroaktif, kebocoran kunci ini memiliki dampak retroaktif, yaitu dokumen atau arsip komunikasi masa lalu yang dulunya dianggap aman kini dapat diuraikan atau disebarkan. Oke, yang ketiga ada kehilangan kontrol aset digital atau irreversible loss. Resiko ini berkaitan dengan
hilangnya kepemilikan yang seringkali tidak dapat ditarik kembali. Mekanisme eksploitasi atau skenarionya, dalam sistem aset digital modern, kunci privat atau seed phrase berperan sebagai validasi kepemilikan dan otorisasi yang paling utama. Dampaknya, pertama ada cryptocurrency. Kunci privat adalah satu-satunya metode mengkonfirmasi pengeluaran dana. Nah, jika bocor, penyerang dapat segera memindahkan seluruh koin dan menyebabkan kerugian yang bersifat permanen karena transaksi blockchain tidak bisa dibatalkan. Kedua, ada akses SSH atau server. Kunci privat SSH memungkinkan login tanpa kata sandi. Nah, jika dicuri, penyerang dapat mengakses sebagai administrator, mengontrol server, mengambil data, atau menyebarkan perangkat lunak berbahaya. Studi kasus dunia nyata peretasan CoinCheck, insiden manajemen kunci buruk CoinCheck tahun 2018, kronologi bursa kripto CoinCheck diretas pada tahun 2018 mencuri 523 juta koin NEM senilai sekitar 534 juta saat itu. Akar masalah bukan eksploitasi blockchain, melainkan manajemen kunci yang sangat buruk. CoinCheck menyimpan masalah dalam hot wallet dompet yang kunci privatnya terus terhubung ke internet, menciptakan satu titik kegagalan atau single point of failure yang menarik. Dampak krusial: 1. Finansial, kerugian lebih dari $500 miliar. Perusahaan terpaksa membayar kompensasi pada 260.000 pelanggan dari dana sendiri. Kedua, operasional, perdagangan dan penarikan dibekukan, menyebabkan kepanikan massal. Ketiga, regulasi, memaksa regulator VSA Jepang untuk menegakkan standar keamanan yang jauh lebih ketat, termasuk persyaratan wajib cloud storage. Kunci privat. Beberapa metode yang direkomendasikan dalam menjaga keamanan privat adalah: yang pertama, hardware security models. Perangkat keras khusus yang menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan kunci tanpa pernah mengeksosnya keluar dari modul. Standar wajib untuk infrastruktur PKI dan perbankan. Yang kedua, enkripsi dan passphrase. Melindungi kunci privat yang tersimpan dengan passphrase yang kuat jika file kunci dicuri. Penyerang tetap sulit menggunakannya. Yang ketiga, manajemen kunci yang baik. Terapkan prinsip least privilege access, hanya pihak berwenang yang boleh mengakses, dan key rotation. Tindakan jika kunci privat bocor. Yang pertama, key revocation. Proses segera mencabut kunci yang bocor dari sistem kepercayaan kriptografi, mengumumkan bahwa kunci tersebut tidak boleh lagi dipercaya. Yang kedua, certificate revocation list. Otoritas sertifikasi atau bisa dibilang CA menambahkan sertifikat yang bocor ke daftar resmi ini, sistem verifikasi. Yang ketiga, key replacement and audit. Segera hasilkan kunci baru dan perbarui semua sertifikat terkait. Lakukan audit menyeluruh untuk menilai dampak kebocoran pada sistem.